Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan selamat siang untuk Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah. Gimana kabar tak semua? Alhamdulillah baik ya. Tentunya di siang hari ini edisi Rabu 26 Maret 2025 ya, kembali ya bersama saya RD Sam akan menemani Anda selama 1 jam ke depan ya dengan program Smart Community. Dan tentunya di hari ini atau di siang hari ini tanggal 26 menghitung mundur ya di hari raya. Wih, siap-siap nih kita bakalan nyergap lagi di rumah-rumah orang. Bagaimana Smart Listeners, masih melestarikan budaya silaturahmi? Pasti dong ya, dari rumah ke rumah. Ini udah hampir nih lebaran nih. Jadi gimana, baju baru udah ada, sendal baru, songkok baru, sejadah baru, pokoknya semua yang baru di hari yang fitri ya. Tapi oke, kembali hari ini edisi tanggal 26 bersama Smart Community ya. Kita kedatangan salah satu komunitas ya yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, tentunya bersama komunitas juga yang berdampak positif kepada masyarakat dan khususnya teman-teman generasi Z. Wow, pasti ini tamu-tamu kita dari generasi Z juga ya, pasti fresh begitu ya. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan komunitas Teman Baik Tak dengan tema Jadi Lebih Baik Berdampak Bersama. Ini menarik nih. Oke, saya pengen langsung sapa saja. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dijawab pakai mic gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini masih segar-segar. Tapi tunggu dulu Smart Listeners. Ini kalau kita lihat muka-mukanya ini kayaknya dari berbagai ras. Ya. Jadi ada Turki ya, ada kayak Arab-Arabnya, ada kayak ini Pakistan. Ini Melayu, ini kayak orang Thailand gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja deh ya. Sebelum kita tapi gimana puasanya? Lancar dong ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan ada yang bolong enggak gitu? Enggak bucuk gitu? Enggak bucuk gitu? Aman ya. Aman. Oke, baik. Pasti Smart Listeners yang ada di rumah penasaran nih dengan teman-teman teman baik tak ya. Teman-teman baik tak ya. Adik-adik teman baik tak yang ada di sini yang kece-kece nih ya. Oke, dari tampilannya rapi ya. Keren, cakep ya. Oke, kita saya pun penasaran, bukan cuma Smart Listeners yang ada di rumah. Sebelum kita lebih jauh ngomongin teman baik tak itu, tapi pasti kita pengen tahu nih personelnya. Oke, perkenalkan diri dulu deh, mulai dari sini ya. Jadi namanya siapa, kemudian sudah berapa lama join di Teman Baik Tak dan sebagai apa? Silakan ngobrol, bicara ke Smart Listeners, silakan. Oke. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Akil, asal dari Bulukumba. Bergabung di Teman Baik Tak itu baru 2 bulan, Kak. Oh 2 bulan. Oh, newbie ya. Oke, sebagai apa kalau boleh tahu di sana? HRD atau Public Relation. HRD ada lowongan kah? HRD biasanya tuh nerima kerjaan gitu, nerima wawancara. Jadi panggilannya siapa? Akil. Akil. Oke. Berarti sepupu saudara sama Akal ya. Akil. Oke, selanjutnya. Ya, ini kayak Mahir Zain ya, Smart Listeners ya. Oke, silakan namanya ya, kemudian sudah berapa lama join, asalnya, dan apa nih perannya, posisinya di Teman Baik Tak? Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya itu Muhammad Raffi Ransyah, biasa dipanggil Raffi saja. Saya asal dari Maros dan kalau bisa dibilang juga for information Kak, itu saya baru 2 bulan juga bergabung di komunitas Teman Baik Tak. Baru kemarin onboarding masuk di Teman Baik Tak ya. Dan untuk posisi sendiri saya menduduki di posisi Vice President Kak, atau wakil ketua lah kalau bahasa umumnya. Asik ya. Vice President ya. Iya, betul. Keren. Jadi panggilannya Raffi saja, bisa dipanggil Raffi. Raffi ya. Rapi. Gue lama banget singlenya. Oke, selanjutnya. Oke. Ini kayak orang asing juga nih mukanya nih. Halo, kayak bule tapi sipit matanya. Oke, silakan. Halo Smart Listener, perkenalkan nama saya Abdurrahman Hakim, bisa dipanggil Rahman atau Hakim. Saya asalnya dari Goa dan saya bergabung di Teman Baik Tak itu sudah 1 tahun Kak ya. Oh, wow. Senior dong ya. Oke. Posisi saya di Teman Baik Tak itu sebagai Presiden Teman Baik Tak. Presiden Teman Baik Tak. Wah, ini Vice, ini Presiden, keren ya.
Oke, Rewa Guguang. Jadi panggilannya apa nih? Rahman. Rahman. Iya. Arif Rahman Hakim tadi Abdul panggilannya. Rahman Hakim. Oh, kirain nama jalan ya. Arif Rahman Hakim. Oke, selamat datang ya. Selamat datang, guys. Rahman. Iya. Oke, selanjutnya. Oh, ini yang terngiang-ngiang nih di kepala nih. Halo Dekeng. Oke, silakan. halo teman-teman Smart FM. Perkenalkan nama saya Rizal Diwajo, tapi bukan dari Wajo ya. Ah. Saya dari Lu Utara. Oke. Ya, kebetulan as a founder dari Teman Baik Tak. Jadi teman-teman mungkin tadi disempat ada 2 bulan masuk dan 1 tahun 2 bulan ini sebenarnya dia angkatan pertama. Jadi angkatan pertama di Teman Baik Kita karena memang Teman Baik itu baru berumur kurang lebih 1 tahun. Oke, seperti Kayak gitu. jagung. Iya. Ya mungkin cukup dari aku. Oke, jadi sebagai foundernya Foundernya luar Teman Baik biasa. Tak. Tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Oke, kalau gitu kita gas. Oke, baik. Saya langsung pengen ke founder aja dulu ya. Oke, boleh diceritain gak sih ke smart listeners, ini Teman Baik Tak berawal dari mana? Maksudnya apa yang melatar belakangnya gitu? Apa yang memotivasi kemudian Teman Baik Tak ini lahir? Apa nggak kepikiran bahwa sebaiknya saya ikut aja organisasi sebanyak-banyak, nggak usah buat deh, atau memang karena ini hasil dari berbagai macam organisasi yang diikuti kemudian terinspirasi dan kemudian buat sendiri, atau gimana nih? Oke, mungkin ini ceritanya panjang banget, Oke, tapi boleh untuk disingkat. the little story aja. Jadi sebenarnya ini berasal dari pengalaman aku pribadi sendiri. Jadi itu aku dari SMP sampai kuliah itu sebenarnya dapat scholarship dari government. Wow. Jadi kalau mau dibilang bahwa aku tergolong sebagai rakyat miskin yang memang butuh beasiswa untuk dapat pendidikan. Jadi abis dari itu alhamdulillah dapat privilege, dan setelah graduation aku mikir nih, ternyata kalau seumpamanya kita udah dikasih fasilitas sama pemerintah, bagaimana kita ngasih feedback ke orang lain. Terus aku ngajak namanya ada CEO founder juga, namanya Ilham. Jadi dia berasal juga seperti aku, it the same with the feeling, kayak punya kesamaan bahwa kita adalah sama-sama orang yang diberikan beasiswa kepada pemerintah. Terus bagaimana caranya kita bisa berdampak kepada masyarakat gitu. Habis itu saya sama Ilham buatlah namanya Teman Baik Tak. Tapi sebelum dari ada Teman Baik Tak itu sebenarnya kita udah open donasi kepada kita bantu, namanya ada Kampung Savana. Kebetulan waktu itu kampung itu kebakaran dan ada 3 rumah yang terbakar, makanya kita open donasi gitu. Terus kita kolaborasi dengan Ikatan Pemuda Peduli Sosial Kota Makassar gitu. Jadi terkumpullah donasi, kemudian dibantulah. Terus aku mikir nih sama Ilham, kalau seumpamanya kita hanya open donasi aja berbentuk uang, kenapa enggak kita open donasi buat pengetahuan gitu. Maka lahirlah Teman Baik Tak sebagai jembatan buat ketemu sama orang-orang, kayak misal nih orang-orang yang tidak punya tergolong miskin lah, istilahnya perekonomiannya juga rendah. Terus dia butuh wadah untuk bisa mengembangkan dirinya supaya mereka dapat privilege gitu. Karena kan seperti aku yang harus berdarah-darah dulu untuk dapat privilege, itu susah banget karena nggak ada uang sama sekali. Bahkan waktu pada saat aku pun mau kuliah, itu sama sekali nggak bimbel, belajar sendiri. Jadi Teman Baik Tak ini hadir jembatan mereka untuk ketemu sama orang-orang profesional, dan itu secara gratis. Makanya ada hadir Teman Baik Tak, dan aku kumpulin orang-orang yang kayak misal nih dia punya achievement sebagai duta bahasa, kemudian pemenang scholarship BSI, Bank Indonesia, kemudian LPDP, atau memang perwakilan-perwakilan setiap negara. Kan ada namanya pertukaran pemuda antar negara kan gitu. Jadi aku rekrut mereka untuk tergabung jadi coach mereka untuk bisa sharing knowledge-nya untuk teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi lahirlah Teman Baik Tak sebagai tempat wadah itu untuk tumbuh dan berkembang, untuk jadi lebih baik dan berdampak bersama. Oke, berarti ini lahir dari sebuah esensi makna hidup ya, Yes, di mana betul. kemudian kita berbicara mengenai sebuah rekam jejak sebetulnya ya, di mana saat itu kemudian Rizaldi ini saya untuk memberdayakan diri ini susah banget. Nah, suatu hari saya pengen memberdayakan orang itu dengan sangat gampang kayak gitu nah. Dan kemudian dapat privilege dari pemerintah, dapat beasiswa dari SMP, kemudian perguruan tinggi, dan kemudian karena dituntut juga untuk berdampak ya, dalam artian pengabdian masyarakat. Lahirlah, singkat cerita, lahirlah kemudian Teman Baik Tak. Betul sekali. Oke, keren ya. Ini sangat, sebetulnya ceritanya sangat menginspirasi ya. Harus banyak anak muda seperti Rizal Diwajo yang punya tagline Halo Dekeng. Coba sapa Halo Dekeng gimana? Halo Dekeng. Itu tuh tergenggam banget tuh di Instagram, Halo Dekeng. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk founder ya. Oke,
Selanjutnya oke, berurut aja nggak apa-apa. Oke, saya pengen tanya nih, Rahman ya. Kenapa kemudian memutuskan masuk ke teman baik tak dan bahkan mengambil posisi sebagai presiden ya, presiden dari teman baik tak? Kan siapa tahu mungkin biasanya kan Gen Z lebih suka menghabiskan waktu secara me time ya kan, pengen lebih santai, atau mungkin misalnya ternyata ada juga tuh di luar misalnya komunitas yang ternyata sama baiknya gitu. Tapi kenapa dengan teman baik tak? Kenapa memilih teman baik tak? Dan bahkan rela gitu ya jadi presiden, rela sibuk-sibuk, apa alasannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya itu kan kegiatan saya sehari-hari itu cuman kuliah dan kerja. Saya kerja sampingan dan karena saya lihat teman-teman saya di media sosial itu aktif berorganisasi. Dan saya pikir kok saya gini-gini aja ya gitu. Saya juga mau mengembangkan skill saya dalam hal berkomunikasi, dalam hal memimpin seperti itu. Kemudian lewatlah satu story dari coach teman Bekta. Itu saya tanya kepada dia bagaimana sih cara gabungnya gitu. Jadi awalnya saya bergabung di teman baik itu cuman sebagai volunteer aja, seperti itu. Dan karena saya lihat teman baik tak ini masih baru bertumbuh, gitu, masih seumur jagung, masih mais ya. Iya, masih 1 tahun. Langsung nggak ya? Masih 1 tahun didirikan. Oke. Dan saat dibuka. Ini berangkat dari inisiatif aja. Betul. Ya, karena pada dasarnya si Rahman ini suka produktivitas gitu. Betul ya. Sekali. Dan kemudian memang kebetulan teman Bekta ini sering warawiri mungkin di Instagramnya, di algoritmanya, ya, gitu ya. Karena keseringan nge-scroll nyari-nyari wadah produktif. Betul. Dan kemudian nemu itu, follow itu, akhirnya keseringan lihat dan sudah deh mendekatkan diri ke situ. Ya. Dan akhirnya berinisiatif menjadi presiden. Walaupun dengan tahap-tahap tertentu ya. Betul sekali. Oke, kita simpan dulu. Nah sekarang dengan pertanyaan yang senada, kenapa memilih teman baik tak sebagai wadah untuk bertumbuh, berproduktivitas ya? Apalagi ngambil resiko nih buat sibuk-sibuk gitu ya, buat istilahnya ngabisin, bahasa kasarnya ngabisin waktu ya, ngabisin waktu gitu buat sibuk-sibuk, rela gitu ya. Padahal misalnya nih kita bisa memilih buat me time, buat biasa Gen Z santai gitu ya, menikmati hidup, atau mungkin ada juga organisasi atau komunitas yang mungkin sama baiknya gitu. Tapi kenapa dengan teman baik tak? Apa alasannya? Oke, baik. Jadi terima kasih Kak. Jadi mungkin saya mulai dulu dari kenapa saya bisa masuk di komunitas teman baik tak. Jadi awalnya tuh saya dapat informasi ataupun dapat pengetahuan dari Kawajo, Karizaldi Wajo. Ya, Karizaldi Wajo. Jadi dia memberitahukan tentang bagaimana sih itu teman baik tak, apa sih ranahnya, apa sih orientasinya, dan apa tujuan yang nanti akan dibawa dari teman baik tak ini. Dan saya cukup interest ketika saya melihat dari visi misi, bahkan dari visi misi dari teman baik tak ini, yang dimana keluarannya bukan cuma output buat diri sendiri, buat kayak pengembangan skill, pengembangan intinya hal-hal soft skill maupun hard skill untuk diri sendiri, tapi outputnya juga bisa memberikan dampak bagi orang lain. Dan itu saya cukup interest, walaupun memang pada dasarnya Kak banyak komunitas-komunitas di luar sana yang sama baiknya. Tapi saya punya prinsip dan pengembangan di pikiran saya, paradigma yang khusus untuk diri saya sendiri, bahwasanya banyak memang komunitas yang sudah expert, komunitas yang sudah lama berjalan dan sama baiknya seperti teman baik tak. Tapi saya melihat dari sisi teman baik tak itu baru berdiri. Dan for your information juga Kak, ini launchingnya itu kalau tidak salah tanggal 16 Maret 2024. Jadi 10 hari ya. 1 tahun itu baru 10 hari yang lalu. Oke. Ya, jadi saya cukup tertarik bagaimana caranya saya memulai dari hal yang sederhana, hal yang baru dibuat, dan kita bisa mengembangkannya ini nanti sehingga bisa menjadi seperti komunitas-komunitas yang lainnya. Jadi saya tidak masuk dengan komunitas yang sudah berkembang betul-betul yang bisa saya nanti memberikan dampak di dalam, tapi bagaimana saya bisa memberikan dampak kepada komunitas ini sehingga bisa berjalan dan bertahap untuk pengembangan komunitasnya. Oke, jadi esensinya adalah lebih ke tertantang gitu ya. Iya, betul. Karena, jadi mungkin kalau komunitas yang lain yang
istilahnya sama baiknya itu kan udah lama berjalan, udah istilahnya dilanjutkan. Kalau ini kemudian Raffi tertantang untuk kemudian oke, saya bisa jadi pionir nih, salah satu pionir maksudnya kayak gitu ya, menggerakkan dari awal, dari bawah ke atas kayak gitu ya. Jadi challenge-nya lebih tertantang dan lebih membanggakan kayaknya ya. Seperti itu ya. Jadi kayak di luar dari keinginan juga pasti ada kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang membuat saya muncul di Teman Baik Tak. Dan kalau ditanya kenapa saya memilih untuk menjadi vice president, tapi sebelum itu fair information juga Kak, bahwasanya dulu saya ketika open recruitment itu saya mengambil di divisi HR. Oke. Tapi mungkin nggak tahu karena pertimbangan apapun itu yang sudah dibicarakan pastinya oleh pihak internal dari presiden maupun founder dan co-founder, saya ditempatkan untuk dan diposisikan di vice president. Oke. Jadi jodohnya di vice president ya. Betul sekali. Oke, bersanding dengan Bapak Presiden. Oke, selanjutnya Akil deh dengan pertanyaan yang senada. Tahu pertanyaannya? Atau perlu diulang? Perlu diulang. Ya, jadi Akil pasti kan punya aktualisasi diri sebelumnya ya. Tapi kenapa kemudian memilih bergabung ke Teman Baik Tak? Siapa tahu mungkin ada komunitas yang sama baiknya, tapi alasannya memilih Teman Baik Tak itu apa? Dari sisi apa dilihatnya? Baik, terima kasih banyak Kak. Awalnya itu saya ikut bergabung di Teman Baik Tak itu karena awalnya saya lihat di sosial media Kak, di mana ada beberapa teman saya yang sudah gabung ataupun adik angkatan saya yang sudah gabung. Oke. Di Teman Baik Tak, sehingga saya ingin sekali ikut bergabung di Teman Baik Tak. Awalnya itu karena saya melihat beberapa kegiatan Teman Baik Tak yang sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya itu memberikan dampak positif bagi diri saya karena melihat kita perlu memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu hanya berupa postingan ataupun sejenisnya Kak, itu bisa berdampak bagi masyarakat dan bisa membantu masyarakat itu sendiri. Oke, tapi apa yang membedakan Teman Baik Tak ini dengan komunitas-komunitas yang lain dan kemudian akhirnya ini jatuh hati gitu, Ci? Awalnya itu Kak, saya tertarik di Teman Baik Tak itu karena melihat utama Kak Rizaldi Wahyu. Saya sudah searching semester 7, semester 8. Saya sudah lihat-lihat story-nya dan saya lihat beberapa sudah di stalking ya, stalking habis-habisan sampai ke akarnya. Beberapa kegiatan yang sudah saya lihat, jadi saya ingin bergabung di Teman Baik Tak. Jadi memang murni tertarik bukan karena didorong sama orang ya, tapi memang karena pengen menjadi bagian daripada wadah ini gitu ya, supaya bisa istilahnya turut berkontribusi juga terhadap kemajuan bangsa ya dan negara seperti itu. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini pertanyaan saya masih agak wondering ya, seperti itu, masih penasaran sebetulnya apa yang sebetulnya membedakan Teman Baik Tak ini dengan organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas volunteering di luar sana. Apa yang menjadi ciri pembeda begitu? Oke, kalau berbicara tentang specifically sebenarnya tujuan kita semua sama, bagaimana kita berdampak sama orang. Cuman yang aku tekankan di sini adalah orang yang menjadi target kita nantinya adalah orang-orang yang memang betul-betul mau belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak lihat usia sama sekali. Yang jelas kamu mau tumbuh bersama kita untuk menjadi lebih baik dari versimu. Kemudian kamu mau dibentuk privilege-mu sebagai seseorang yang memang kalian mau jadi orang hebat gitu. Terus yang ketiga yang paling penting adalah dia memang berasal dari orang-orang yang memang notabene-nya seperti aku yang dulu kayak bahkan yang susah untuk susah untuk mendapatkan pendidikan, mereka putus asa dengan dirinya karena terbelit perekonomian. Jadi aku mencari orang-orang yang seperti itu untuk dibina, kemudian di mentoring supaya mereka bisa ada jalannya gitu. Akan terbuka open opportunity yang banyak. Jadi ciri khasnya itu adalah kita ngerekrut dua people. Yang pertama orang yang mau belajar, sama yang kedua adalah orang yang mau sharing. Dua people ya, semuanya sudah dengarkan. Ini udah jaksel banget. Dua orang ya. Dua orang maksudnya ya. Jadi dua orang yang kubu pertama ini adalah orang-orang yang memang mau belajar. Kubu kedua ini adalah orang-orang yang mau share ilmu pengetahuannya atau membagikan ilmu pengetahuannya. Jadi yang di tengah-tengahnya itu adalah Teman Baik Tak, jalannya mereka gitu, atau jembatannya mereka. Jadi itulah yang membedakan sebenarnya dari
komunitas lain, tapi tujuannya kita sama. Bagaimana kita bisa ada feedback kepada masyarakat gitu. Gitu. Terus Oke, contoh, oke boleh dilanjut. iya, terus yang paling penting adalah semua gratis. Gitu. Jadi kita sebenarnya gratis itu artinya adalah kita semangat kolaborasi. Oke. Kayak gitu. Jadi pun kalau kita memang nggak ada uang sama sekali, tapi kita tujuannya adalah bagaimana kita berkolaborasi supaya kegiatan itu tetap jalan walaupun memang we don't have to money gitu. Kita nggak ada uang sama sekali. Oke. Jadi istilahnya ngebuat sebuah wadah SDM gratis gitu ya. Yes. Sumber itu. daya manusia gratis Sumber daya gitu ya. gratis. Oke. Nah, boleh ini enggak sih dijelasin contoh-contoh kegiatan dari teman baik tak apa aja gitu yang sudah dilalui. Ini boleh disebutin satu persatu, boleh. Oke. Sejak 1 tahun terakhir ini Ya, ya. antara Oke, kira. boleh diperkenalkan lebih jauh lagi ke smart listener. Apa aja sih Oke, kegiatannya? Silakan. mungkin yang kegiatan pertama kalau nggak salah Rahman udah masuk kali ya. Oh belum, dia masih jadi voluntary. Jadi yang pertama itu kita namanya adalah teman belajar. Jadi teman belajar itu yang pertama kita kolaborasi sama Nutrifood, kemudian kolaborasi dengan CAF, kemudian kolaborasi bersama Fakultas Kedokteran yang ada di UIN Alauddin. Gitu. Jadi kita buat sebuah apa namanya kayak workshop atau pelatihan dan mendatangkan orang-orang seperti kalau nggak salah kemarin kita ada American Education juga, Education USA, Education USA yang kita datangkan untuk membagikan informasi tentang beasiswa. Terus kita yang pertama adalah campaign mengenai tentang kesehatan, hindari GGL, garam, gula dan lemak. Kan sekarang Indonesia kan GGS. Sekarang Indonesia itu lagi GGS nih. lanjut. Sekarang itu Indonesia itu lagi fokus bagaimana meningkatkan kesehatan kepada masyarakat mengenai tentang mengurangi atau membatasi tentang gula, garam dan lemak. Of course itu sangat relate dengan campaign dari Nutrifood itu sendiri. Makanya kita datangkan untuk membagikan share itu kepada teman-teman mahasiswa yang ada di UIN. Tapi kita buka umum juga. It's sekali lagi itu free dan itu gratis. Terus yang ketiga adalah karena kita butuh tempat, ya of course setiap kegiatan butuh tempat, butuh konsumsi dan sebagainya. Kita di teman baik kita sama sekali nggak ngeluarin duit dan itu disupport dari Fakultas Kedokteran. Yang aku bilang dari awal sekali bahwa Fakultas Kedokteran kampus UIN Alauddin. UIN Alauddin. Iya, jadi sebenarnya itu yang aku bilang bahwa walaupun kita nggak punya uang sama sekali, kalau kolaborasinya itu dipermantap, kemudian visinya kita sama, itu akan berjalan dengan lancar. Itu teman belajar. Terus yang pertama kali juga ada teman berbagi. Yang aku bilang bahwa yang pertama kali itu adalah kita mendonasikan kepada orang-orang yang kemarin kebakaran juga pertama kali. Yang kedua terakhir itu presiden sama vice presiden datang ke shelter Harapan. Itu adalah rumah pasien yang datang dari berbagai daerah yang naungannya dari dompet duafa. Ya, jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan kesehatan dan of course dia tidak punya uang sama sekali, makanya di shelter Harapan itu tempat tinggal mereka gratis dari dompet duafa. Terus kita datang ke sana untuk kita open donasi kemarin ya teman-teman, terus kita bawa donasinya itu untuk mereka pergunakan nanti mungkin transportasinya atau makannya selama ada di sana. Oke, jadi dengan bahasa lain kalau mungkin komunitas lain milih spesialisasi, kalau mungkin teman baik kita milih generalisasi ya. Jadi betul. maksudnya kegiatannya itu apa aja gitu. Apa aja. Ada semua di dalam. Yes. Karena saya sempat penasaran ya jauh-jauh hari sebelumnya dan sampai hari ini saya pernah ini teman baik kita mau kemana sebetulnya ya. Itu ngebatin ya bicara dalam hati gitu. Jadi sedikit banyaknya pertanyaan saya sudah terjawab ya. Pasti juga smart listener juga yang sudah penasaran ini terjawab juga. Ini teman baik itu sebetulnya komunitas apa? Kan kalau lihat komunitas yang lain kan ada yang khusus karate, ada yang khusus disabilitas, ada yang khusus bahasa, ada yang khusus kesehatan. Ini teman baik tak gimana nih? Oke, sebentar saya bakalan tanya nih. Berarti terjawab bahwa arahnya ini memang general gitu ya. General. Sebenarnya kita konsepnya itu adalah di salah satu education di Finlandia kayak gitu. Maksudnya khususnya adalah apa yang kamu inginkan akan kita kasih. Kayak misal aku tuh selalu tanya Jadi Palu Gada ya. Iya, Palu Gada juga ada. Jadi aku selalu nanya nih ke teman-teman nama teman-teman dari pengurus internal, sebenarnya tuh kalian untuk saat ini kalian butuh apa sih gitu. Oh, saya butuh nih Kak, saya masih kurang bahasa Inggris, makanya kita ada namanya teman weekend. Gitu. Kita kasih wadah mereka untuk bisa tumbuh gitu kan. Kan sebenarnya konsepnya jadi lebih baik berdampak bersama. Jadi semuanya teman ya, teman baik teman berbagi, teman weekend gitu. Teman curhat mungkin akan ada juga. Karena kebetulan ini presiden kita dari fakultas jurusan psikolog. Iya betul. Jadi dia kan bakal tahu tentang bagaimana teman-teman member yang lain. Luar biasa ya. Tapi gitu. orangnya humble. Humble, betul. Selalu
selalu nunduk gitu ya. Oke, thank you ya. Yeah. Ya. Oke, saya ke enggak Acak dulu, Acak. Oh, Acak, Saya ke Acak. sini nih. Akil. Oke. Nah, tadi udah dijelasin beberapa kegiatan nih, tapi pertanyaannya agak berbeda ya. Kalau tadi saya bertanya mengenai arahnya warna dari komunitas ini tuh sebetulnya gimana? Dia spesialisasi atau generalisasi? Ternyata general ya. Tapi pertanyaannya agak berbeda. Nah, dari sekian banyak ya jenis kegiatan yang sudah dilalui selama 2 bulan ini, ataupun mungkin yang kamu ikuti tapi tidak terlibat langsung gitu, kamu paling suka yang mana gitu? Maksudnya nungguin selalu gitu. Apakah udah dirasain, dialamin atau belum? Tapi itu nunggu banget gitu. Itu ada dilaksanakan kegiatannya di teman baik tak? Apa kira-kira dan alasannya apa? Yang bikin kamu tuh antusias banget gitu. Dari mungkin ratusan kegiatan apa gitu. Yang baik Kak, terima kasih banyak. Yang saya nungguin itu adalah teman weekend, di mana kita di situ belajar bahasa Inggris, utamanya saya yang kurang paham akan bahasa Inggris. Di sini saya ingin belajar tentang bagaimana kosakata yang baik, pengucapan, dan berbagai jenis bahasa Inggris lainnya Kak. Oke. Itu yang membuat kamu antusias ya, Iya. karena alasannya tadi adalah pengen upgrade diri di dunia bahasa asing, utamanya bahasa Inggris ya. Iya. Karena mungkin sedikit banyaknya saat ini sangat memerlukan ya untuk upgrade di bahasa Inggris. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik, terjawab. Silakan Mahir Zain. Oke, apa dari sekian banyak nih kegiatan yang selama ini kamu lalui ataupun mungkin belum kamu lalui tapi yang membuat kamu tuh antusias banget buat diadain gitu? Apa kegiatan yang mana dan alasannya? Oke, mungkin kalau saya tentang hal program ataupun kegiatan yang bikin saya antusias di komunitas teman baik ta itu lebih kerana visit komunitasnya Kak. Nah, kemarin itu ada kegiatan visit komunitas di kalau tidak salah di Yakult. Nah, itulah yang Apa Yakult? PT Oh, Yakult. PT Yakult. Jadi saya selalu berpikir kayak tentang ini komunitas sekecil ini, komunitas yang baru mulai bisa mengadakan kegiatan-kegiatan kayak visit komunitas ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu yang saya selalu pertanyakan, dan itu juga yang membuat saya sampai sekarang tertarik terus mengikuti program-program seperti ini. Karena kebetulan kemarin untuk kegiatan visit Yakult itu Kak, saya belum sempat mengikuti karena terhalang ataupun ada kegiatan lain. Terhalang. Ya. Belum sempat ikut lah. Jadi untuk kedepannya saya lebih antusias lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti visit komunitas ini. Jadi suka yang visit jalan-jalan gitu ya? Betul sekali. Suka berinteraksi gitu ya, Ya. suka ketemu orang. Oke ya. Berarti akan artinya kalau visit itu bakalan lebih banyak insight ya, bakalan betul lebih banyak sekali. ketemu orang, relasi, ya kan? Dapat istilahnya ngunjungin tempat-tempat baru. Ya, gitu ya. wawasan baru juga. Kayak sebelumnya kita tidak tahu bagaimana prosesnya ini. Pas kita visit kita tahu bagaimana mekanismenya, struktural dari suatu perusahaan bagaimana. Sehingga itu sebagai kita anak muda bisa mendapatkan insight baru di perspektif lainnya gitu. Dan di wawasan-wawasan yang sebenarnya jarang orang mengetahuinya. Keren ya smart listeners ya, anak muda Sulawesi Selatan. Pantas aja ya hari ini kita itu ada di 7 besar ya SDM terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Makassar, Sulawesi Selatan. Keren anak mudanya, keren. Saya kesini nih. Pertanyaannya dengan sama ya, senada gitu. Jadi dari sekian banyak kegiatan yang sudah 1 tahun, 1 tahun kamu lalui itu, atau mungkin ada kegiatan yang belum kamu lalui dan antusias banget gitu. Kira-kira kegiatan apa yang pengen kamu rasain, lihat saking antusiasnya dan alasannya apa? Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk kegiatan pertama ada 3 kegiatan yang saya ingin. Banyak ya. Oke. Yang saya excited buat ikutin. Pertama seperti yang tadi Raffi bilang, kalau saya juga sangat menunggu visit kita selanjutnya di mana. Ini udah visit nih. Ini grup Kompas loh, gede loh. Kompas. Jangan salah ya. Dan awalnya kita visit ke Yakult, terus ada undangan dari Smart FM bilang, wah saya ini pertama kalinya ikut podcast gitu loh. Sebelumnya cuman nonton di YouTube gitu, cuman liatin teman-teman dari Instagram gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah merasakan ya? hari ini manifestasi. Betul sekali. Dan wah, dari awal saya datang ke sini tuh kayak
gugup ya. Terus kegiatan kedua yang saya tunggu-tunggu itu ialah selama 6 bulan dari tahun ini kan kita itu ada program mentoring gitu. Jadi kita nanti bakal cari mungkin beberapa siswa atau mahasiswa yang mereka minat untuk meningkatkan value-nya seperti itu. Terus nanti kita ada juga dari beberapa orang tersebut kita lakuin graduation seperti itu. Terus kita nanti juga akan setelah dari program 6 bulan itu kita bakal mungkin keluar kota atau keluar ke negara tetangga seperti itu. Visit ke negara tetangga yang awalnya saya cuman berkutat di Makassar aja. Makassar betul. Bukan Makassar Sudiang. Bukan ya. Gua dan Makassar. Gitu. Akhirnya saya berkesempatan dan melihat secerca harapan. Saya bisa melangkah lebih lanjut lagi seperti itu di teman baik. Seperti itu ya. Keren ya. Oke, saya ke founder lagi nih. Nah, ini saya tanya selaku pribadi ya, bukan selaku founder. Jadi harus jujur. Jadi dari sekian banyak sekali kegiatan yang ada di teman baik tak, ini selaku pribadi ya, objektif ya, nggak boleh bilang semua saya suka, nggak boleh. harus milih beberapa atau satu atau gimana ya. Dari sekian banyaknya nih, yang paling menurut kamu tuh kayak nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, bahagia banget gitu, antusias banget gitu. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah ada di teman baik tak, apa yang paling kamu suka dan kenapa? Oke, program yang paling aku suka ya di samping yang bilang tadi bahwa semua program aku suka, tapi yang paling aku paling suka itu adalah teman berbagi. Oh, teman berbagi. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena ya itu basically kembali lagi ke experience, kayak kita menolong orang yang kemarin kebakaran, terus kita juga ke shelter harapan. Terus yang ketiga paling terakhir kemarin kita tuh kolaborasi sama Laboran Mengabdi, itu komunitas juga Laboran Mengabdi, terus sinergis, komunitas juga Kota Community, terus ada namanya Spotify, terus sama Forum Genre Sulawesi Selatan. Jadi kita sama-sama aku ngajak mereka untuk ayo deh kita sama-sama ada salat sempurna juga. Jadi salat sempurna. Itu gimana tuh? Itu produk makanan. Cuman owner dan foundernya itu kebetulan teman aku juga. Itu iya, saya baru salad sempurna. Bukan salad sempurna. Kirain sekte baru ya. Jadi sekitar ada 6 orang, 6 organisasi atau komunitas yang aku rekrut untuk ayo deh kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita sama-sama meraup amal yang banyak. Kita open donasi buat nanti kita bagikan kepada orang. Terus ternyata searching ternyata kita ada namanya Pondok Tahfiz yang kemarin tuh udah kita kasih makanan ke mereka untuk buka puasa yang pertama, sama yang kedua adalah kita kirimkan transfer itu sekitar 1 jutaan lebih untuk pembangunan masjid. Nah dari yang kemarin itu kita alhamdulillah sekitar 3 juta lebih itu donasi terkumpul yang kemudian kemarin udah terakhir kita distribusikan. Dan ini menurutku adalah program yang aku harus sustain, aku perjuangan ini untuk sustain karena menurut aku kalau bukan kita siapa lagi yang bisa bantuin teman-teman kita yang selevel dengan kita atau mungkin yang membutuhkan bantuan gitu. Karena kalau kita sebagai seorang yang acuh tak acuh atau kalau tidak apatis tidak melihat ke bawah juga yang sama itu susah juga untuk kita berkembang. Karena dari situ sebenarnya kita belajar banyak experience yang bisa kita ambil. Kayak gitu. Oke, jadi memang istilahnya momen atau kegiatan yang bisa mengetuk hati itu yang menjadi concernmu banget ya. Betul Kak, gitu betul, ya. Wih, betul. keren ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya ke Raffi deh. Oke, kan ini acak nih. Nah, Raffi sejak masuk di teman baik ini udah kemana aja gitu? Apakah maksudnya di luar daripada kegiatan yang ditunggu-tunggu tadi ya, yang tur-tur atau visit-visit itu, tapi pasti pernah mobile dong ya, pasti pernah mengunjungi ya, istilahnya tempat-tempat mungkin bukan secara formal kegiatan dari teman baik tapi masih ada hubungannya, mungkin ada kolaborasi atau apa. Pernah kemana aja dan dalam rangka apa tuh? Oke, mungkin ini saya make sure dulu Kak untuk pertanyaannya itu lebih karena saya di luar dari komunitas teman baik atau bagaimana? Bisa di teman baik tanya sendiri, bisa juga karena ada hubungannya atau collab gitu. Oke, mungkin kalau
baru jangkauan 2 bulan saya di teman baik tak, jadi masih sedikit lah untuk kayak program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Apalagi kalau bisa dibilang karena kan tadi di sini kakak-kakak sudah lihat bahwasanya dia sudah lulus, sudah semester akhir atau mungkin yang sudah lama banget lulus. Jadi sangat mendikte sekali ya ke saya. Saya masih mahasiswa semester 4 yang betul-betul masih hektik parah dengan tugas-tugas kuliah yang betul-betul sampai sekarang. Makanya selalu ketika ada kegiatan-kegiatan teman baik ta ataupun program teman baik ta, saya selalu berhalangan untuk ikut. Jadi paling kalau kemarin ke teman weekend ke sana nggak? Belum sempat. Belum. Yang terakhir itu saya ikut program pas memberikan donasi ya. Itu di mana tuh Peserta lokasinya? harapan. Di mana lokasinya tuh? Di BTP. Oke, jadi udah ke BTP. Ya. Ke Smart FM. Kemana lagi tuh? Insyaallah Pasti nanti tapi kemana? mungkin susah diingat ya. Mungkin susah diingat ya, saking ininya ya, saya suka gitu dengan teman baik tuh ya. Oke, mungkin saya akan sebentar kembali lagi tuh dengan pertanyaan yang bisa lebih membuat kamu yakin dengan jawabanmu. Saya ke sini. Oke, ini ke Rahman. Udah 1 tahun, udah kemana aja nih membawa teman baik tak gitu? Oke. Selama 1 tahun saya di teman baik tak, tempat-tempat yang saya kunjungi bersama Kak Saldi itu pertama kita ke Kampung Savana kayak. Itu di mana tuh Kampung Savana? Di dekat Aroe Pala ya. Ya, di dekat perbatasan Goa. Oke, Iya, oke. tuh. Di situ kita bagi donasi, bagi ilmu atau bagi donasi kayak mengajar. Itu waktu hari anti narkoba. Oh iya, di situ kita ngajar dan kayak ngasih ilmu ini ke anak-anak yang mungkin kurang mampu, gitu kayak apa sih terkait dengan jenis-jenis narkoba seperti itu, apa sebaiknya mereka harus jauhin seperti itu kan. Terus sudah itu kita sama Raffi tadi kita ke shelter harapan bagiin donasi. Saya kalau mikir shelter itu barang tambang, nikel apa shelter kan pengelolaan. Oke, lanjut. Kita ke shelter harapan dari Dompet Duafa gitu. Kita donasiin uang ke orang-orang yang mungkin terdampak banjir yang baru-baru itu sangat-sangat fatal di wilayah Maros dan Makassar. Oh iya. Terus sudah itu kita ke visit PT Yakult dan Di mana Yakultnya? di Palangga. Palangga. Iya. Oke. Terus terakhir ke sini. Asik. Oke. Nah, saya ke sini nih. Terima kasih Rahman. Saya ke Akil ya. Udah kemana aja? Atau mungkin pengen apa ya? Dream ya? Ada impian untuk berkunjung kemana gitu? Membawa teman baik tak ini. Udah kemana aja dan pengen kemana gitu? Silahkan. Baik, terima kasih Kak. Di mana Ayo. kemana Udah kemana aja gitu? Udah kemana aja itu dengan teman baik tak dan mau kemana gitu? Impiannya gitu membawa teman baik tak. Baik. Jadi Kak. past tense dan future. Silakan. Kemana aja itu teman baik cek itu Kak. Saya itu walaupun dalam jangka waktu 2 bulan ini kan saya baru gabung di teman baik Kak. Saya sudah mengunjungi beberapa lokasi walaupun itu saya tidak ikut sepenuhnya. Oke. Yaitu pernah ke Kemana? Ayo bisa diingat. Ayo kami mau nunggumu 60 detik dari sekarang. itu pernah ke Kemana? Unhas itu yang acara kegiatan berbagi weekend Kak. Dan impian saya untuk kedepannya untuk teman baik saya itu Membawa kemana? ingin membawa ke kancah internasional. Asik. Gongnya yang paling terakhir gongnya nih, kancah internasional. Ya mungkin kayak yang tadi disinggung sama Saldi ya, bahwa kayak ada pertukaran Iya. pendidikan, pertukaran budaya, pertukaran informasi ya, sehingga bisa warawiri gitu ya, warawiri mewakili gitu ya teman baik tak misalnya ke ASEAN atau Eropa atau kemana gitu ya. Iya, asik. Nah saya ke sini lagi ke yang punya hajat ya. Oke, Rizaldi, boleh dipertegas lagi nggak sih udah kemana aja nih teman baik tak dan
untuk impiannya mau dibawa kemana gitu, berkunjung kemana teman baik tak ini? Oke, kalau untuk sudah dibawa kemana, sudah banyak sih tempat-tempat yang sudah kita kunjungin. Yang tadi yang sudah di-mention sama Presiden, Kampung Savana. Jadi specifically sebenarnya Kampung Savana itu adalah kumpulan orang-orang yang pemulung, mohon maaf pemulung, kemudian tidak punya tempat tinggal dan mereka bermukim di situ. Okay. Jadi anak-anaknya memang tidak sekolah sama sekali. Tentunya kita merasa tergerak kan, kayak gimana sih caranya mereka juga dapat pendidikan. Raffi lagi ngeliatin dirinya di sana. Oke, lanjut. Terus ya Unhas karena memang lokasinya teman weekend kemarin di Taman Unhas sebenarnya, karena kita memang konsepnya adalah bagaimana teman-teman belajar bahasa Inggris itu supaya lebih happy gitu. Terus kita ke Nutrihub Makassar, itu naungan dari PT Nutrifood Indonesia. Kita di situ pelatihan MC 2 kali. Kalau mungkin Kak tahu namanya Kak Dayat, dia MC. Kemarin kita ada namanya Muhammad Dayat kan? Yes, Muhammad Dayat. Itu kita ada pelatihan public speaking buat teman-teman yang mau belajar. Terus ke PT Yakult, kemudian ke Shelter Harapan, sama kita juga pernah ngadain kayak live Instagram beberapa kali bersama teman-teman yang ada di influencer-influencer yang ada di beberapa provinsi. Terus aku juga pernah kemarin di kalau nggak salah Columbia University, kalau nggak salah teman-temanku yang lolos LPDP itu aku ajak collab juga untuk live Instagram. Dan yang pertanyaan terakhir adalah Mau dibawa kemana teman baik tak? Yang pertama adalah Paris. jadi yang pertama adalah ini kan sebenarnya mereka adalah baru satu angkatan, dan aku mau harapannya adalah ini bisa, komunitas ini bisa sustain, walaupun memang pada saat di mungkin angkatan kedua dan seterusnya itu aku nggak ada gitu, mungkin umurnya tidak panjang gitu, tapi amit-amit ya, semoga panjang gitu umurnya. Maksudnya bahasa lainnya mungkin kayak seperti ini, bakalan dilepas gitu bahkan ya. Dilepas, jadi bakalan betul. otomatisasi. Yes, itu harapan aku supaya mereka bisa sustain gitu. Walaupun aku memang nanti gak ada sama sekali, terus ngelepas mereka untuk bisa tumbuh berkembang sendiri. Siapa tahu nanti ada di Sudiang. Ya gitu. Maksud barangkali juga nanti ada cabangnya di provinsi lain, kemudian di negara lain kayak gitu. Sama yang kedua adalah aku di angkatan pertama ini aku sangat punya interest kuat untuk bisa ngajak mereka student exchange, mungkin bukan student exchange, ceritanya kayak ngerasain bagaimana sih sebenarnya vibes-nya kalau di luar negeri. Karena kebetulan aku pernah dapat bisa pertukaran budaya. Ya, pertukaran kalau budaya. mereka punya bakat ya, betul. bakat seni ya, dan sebagainya ya, yang istilahnya course-nya itu pertukarannya itu pendek-pendek, misalnya 2 hari aja, 3 hari aja, 4 hari, 5, 1 minggu kayak gitu. Kan kalau student exchange kan ya tahu sendiri kan 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, agak panjang tuh, bisa goyang. Baik tak kalau semuanya pada keluar ya. Betul. Jadi kalau nggak salah sih sebenarnya kayak people visit gitu. Kita yang bilang Kak Jua tadi bahwa pertukaran budaya. Aku sangat-sangat punya big dream ke situ in the future. Mungkin di tahun ini, makanya aku suruh mereka untuk sediain paspor dimulai dari sekarang. Kita bakal kolaborasi sama beberapa partnership, kayak kemarin ada Gensmart yang memang dia komunitas udah nasional. Kemudian kita ada pemuda parlemen dari Kak Ulfa juga yang nanti di nasional juga. Jadi kita bakal visit kayak di DPR, kemudian ke Perpus nasional. Habis itu audiensi nanti audiensi juga sama di kementerian tentunya. Sama yang paling penting adalah aku mau bawa mereka itu ke Malaysia, salah satu negara yang memang aku udah pernah ke sana, sama di Thailand. Kebetulan kemarin dapat privilege jadi student visit. Senyum-senyum dibilang Malaysia. Jadi di Malaysia pun kayak kita visit ke Universitas Putra Malaysia, kemudian intinya adalah pertukaran budaya kayak gitu. Itu yang harapan terbesar aku untuk teman baik nantinya. Oke, baik. Baik teman-teman, saya ke Akil. Oke, apa harapannya untuk teman baik tak ke depan? Harapan untuk diri sendiri dan teman-teman yang pengen gabung di teman baik tak juga, apa harapannya? Silahkan. Baik, harapan untuk teman baik tak ke depannya itu adalah semoga teman baik tak menjadi komunitas yang mampu berdampak kepada masyarakat dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri, dan semoga bisa semakin meluas di jaringnya Kak, serta relasinya kepada masyarakat.
dan semoga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Amin. Oke, boleh spill Instagram pribadinya dan Instagram teman baik tak ke smart listeners yang ada di rumah, silakan. Baik, Instagram saya itu @akilnursadik_j, @_akil_j. Adapun Instagram untuk teman baik tak itu teman_baikta. Mungkin itu saja Kak. Sekian. Oke, selanjutnya Mahir Zain. Oke, boleh spill Instagram pribadinya dan diulang lagi Instagram dari teman baik tak ke smart listener, silakan. Jadi harapan tidak usah nih Kak. Boleh, sebentar. Boleh. Saya Oh. tukar. Saya tukar. Kalau Jadi- host tuh punya otoritas Iya. bolak-balik ke pertanyaan. Waduh. Silakan. Jadi untuk Instagram saya sendiri itu Muhammad_Raafi__. Dan Boleh diulang teman baik tak Instagramnya. teman_baikta. Oke. Nah, sekarang nih harapan-harapannya untuk teman baik tak ke depan dan teman-teman yang ingin gabung juga dan untuk diri sendiri apa? Oke, mungkin mulai dulu untuk diri sendiri. Pastinya kita berjalan ataupun melangkah dengan definisi komunitas yang produktif itu bagaimana sih, atau komunitas yang baik itu bagaimana sih. Jadi komunitas yang baik itu yang bisa memberikan aspek dua sisi, baik untuk kita dan baik untuk komunitasnya. Dan saya masuk ke dalam komunitas teman baik. Harapan saya bisa menumbuhkan yang namanya soft skill saya ataupun semua hal-hal yang bisa menjadikan pengembangan diri, potensi diri dan kedepannya. Dan juga bagaimana saya juga bisa memberikan dampak positif lah kepada teman baik tak. Jadi ada aspek dua sisinya, Iya, baik betul. untuk komunitas dan baik untuk sayanya. Dan pastinya harapan untuk komunitas teman baik tak, walaupun memang saya masih sedikit informasi, harus lebih belajar lagi tentang komunitas teman baik tak karena baru jangka 2 bulan. Jadi harapan saya pastinya semua kegiatan-kegiatan yang berdampak baik itu tetap sustain dan juga paling integritasnya itu tetap ditahankan sesuai dengan visi misi yang ada di teman baik tak. Jadi tidak cuma sekedar sekarang bilang begini nanti kedepannya malah redup yang sekarang tadi kan sudah bahas tentang Kayak apa tuh redup-redup? kayak Nggak mungkin usah ya, kegiatan. jangan. Oh, ada oke. Walaupun tadi kan sebenarnya kayak ranahnya ini ada dampak negatif dari komunitas generalisasi. Jadi kayak nanti takutnya jatuhnya yang Iya. sekarang kan lebih karena fokus kita bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat. Takutnya Apakah nanti- memang akan tetap dibawa Iya, ke general betul. atau spesifik kayak Betul gitu ya? sekali. Saya Oke. takutnya nanti ke sana dan saya harapnya integritasnya tetap ditahan dan semua kegiatan-kegiatan yang berdampak baik kepada masyarakat ataupun kepada pemuda-pemuda sekarang itu tetap sustain ke depannya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang minat bergabung dan juga mau mengembangkan potensinya, mencari komunitas yang ada di daerah Sulawesi Selatan bisa langsung saja bergabung di komunitas teman baik. Iya, Pak. selamat Anda lulus wawancara. Oke, selanjutnya apa nih harapan-harapan buat teman baik tak diri sendiri dan teman-teman yang mau join gitu? Silakan, boleh diajak lagi. Silakan. Oke, baik. Untuk harapan diri saya sendiri bergabung di teman baik tak, itu pertama saya ingin meningkatkan skill komunikasi, public speaking di depan banyak orang. Oke. Yang tadinya saya awalnya malu-malu, nervous kalau berbicara di Sekarang depan umum. lumah-lumah? Sekarang alhamdulillah sudah lumayan lah sedikit karena pelatihan dari teman baik tak. Dan saya juga ingin mengasah skill leadership saya dalam memimpin komunitas teman baik tak ke depannya. Kemudian untuk harapan saya terhadap komunitas teman baik tak sama seperti Raffi tadi, saya ingin membawa komunitas teman baik tak itu lebih dikenal oleh banyak orang yang mungkin bisa ada perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu saya harap komunitas teman baik tak ini terus berlanjut walaupun angkatan pertama ini sudah mungkin punya kesibukan masing-masing lagi, Oke. mungkin nantinya sudah ada keluarganya masing-masing seperti itu kan. Asik, visioner ya. Udah langsung ke keluarga ya. Terus Oke. saya harap komunitas teman baik tak juga ini bukan cuma dikenal di dalam negeri tapi juga bisa ke kancah internasional akhirnya. Iya, betul. Seperti itu. Bukan cuma dangdut aja yang go Iya, internasional betul. ya. Teman baik tak juga Betul harus go sekali. internasional ya. Ya. Oke, saya jadi teringat Fadli nih. Fadli di mana Fadli? Oke, terima kasih ya. Diajak teman-teman mau Oh iya, diajak? baik untuk teman-teman yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan membutuhkan wadah untuk mengembangkan dirinya sendiri atau ingin berkontribusi memberikan ilmunya, bisa sangat
kami tunggu di teman baik tak seperti itu. Ditunggu oleh teman baik tertumbuh ke atas ya, bukan tumbuh ke samping. Waduh. Keseluruhnya Kak, Rizaldi ini gimana? Instagramnya enggak ya? Boleh. Silakan diulang lagi boleh. Oh iya ya. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin mengenal teman baikta bisa mengunjungi Instagramnya di teman_baikta dan untuk Instagram teman-teman pribadi? yang ingin mengenal saya bisa mengunjungi arrahman_HKM gitu. Ar-Rahman Allamal Quran. Oke, Seperti terima itu, Kak. kasih ya Iya. Rahman ya. Oke, selanjutnya ini nih Bapak nih founding father ya. Oke, pertanyaannya sama ya. Harapan untuk teman baikta, untuk diri sendiri dan teman-teman calon teman baikta apa nih? Harapan untuk teman baikta semoga tetap sustain, kemudian melahirkan orang-orang yang insya Allah dapat bisa mengembangkan potensinya dan bisa berdampak luas yang tentunya bisa jadi lebih baik dan berdampak bersama. Kalau untuk harapan diri sendiri adalah tetap sustain untuk memegang moto sebagai seseorang yang memanusiakan manusia. Kemudian untuk bisa tentunya setiap nafas, setiap pergerakan itu bisa berdampak baik dari saya dan bisa berdampak ke masyarakat. Wah, luar biasa, Gitu. sangat filosofis ya. Untuk Instagramnya mau Oke, Instagramnya halo Dekeng semuanya. ada di link. Kalau mau penasaran dengan saya bisa lihat langsung @rizaldiwajo_ dan kalau penasaran juga sama komunitas kita tulis saja langsung teman baik itu akan langsung ada di pencarian pertama. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman baikta. Thank you so much for coming ya di Smart FM di program Smart Community. Terima kasih Akil, terima kasih Zahir. Rafi ya. Terima kasih Rahman, terima kasih Halo King Rizaldi ya. Terima kasih untuk teman beta sudah datang dan semoga tayangan ini bisa menginspirasi ya untuk teman-teman yang ada di rumah dan silahkan bergabung di teman baikta yang tadi sudah di-spill Instagramnya ya. Ya, itulah tadi ya pembicaraan yang sangat menarik ya dengan komunitas teman baikta yang berdampak sangat luar biasa kepada teman-teman yang ada dimanapun ya, dari seluruh kalangan, dari seluruh usia. Dan sekian untuk episode kali ini hari Rabu tanggal 26 dari pukul 13 hingga pukul 14. Lalu dengarkan ya Smart FM 101,1 ya The Spirit Indonesia Business Inspiration. Kita jumpa lagi di pekan depan dalam program yang sama Smart Community. Dadah.